Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara itu menggunakan uslub hakim, sebuah ungkapan yang cukup bijaksana. Kadang-kadang kita melihat atau memperhatikan ucapan Nabi SAW seolah-olah yang beliau sampaikan tidak seperti yang ditanya. Suatu hari ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini sering berlayar di lautan. Kadang-kadang kami kehabisan air sehingga kami tidak bisa berwudu. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Para sahabat bertanya, "Hukum berwudu dengan air laut? Boleh nggak wudu dengan air laut, air asin itu?" Yang ditanya oleh sahabat, hukum berwudu dengan air laut. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Binatang laut, ikan-ikan itu halal dimakan. Padahal yang ditanya cuma tentang air, hukum menggunakan air. Kenapa jawaban Nabi meluas sampai ke persoalan ikan yang mati di laut boleh dimakan? Seolah-olah Nabi menjawab tidak sesuai pertanyaan. Kan ada tuh kadang-kadang seorang guru tanya buat soal ujian pada muridnya, dijawab lebih sama muridnya dinilai salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pertanyaan. Kelebihan jawabannya, mubazir gitu ya. Padahal Rasulullah SAW ketika menjawab itu dia belum menggunakan uslub hakim. Kata Imam San'ani rahimahullah, ketika seseorang bertanya tentang hukum menggunakan air laut untuk berwudu, Nabi jawab dengan ucapan, air laut itu suci. Jadi kalau sudah disebut suci berarti bisa untuk wudu, bisa untuk bersuci dari najis, bisa untuk mandi, bukan sekedar wudu saja. Untuk berbagai persoalan. Jadi jawaban Rasulullah itu mencakup semua keperluan yang terkait dengan hukum menggunakan air itu. Kemudian Nabi tambah satu lagi, al-hillu maitatu. Bangkainya itu, ikannya itu walaupun mati di laut tidak perlu disembelih, halal dimakan. Karena Rasulullah SAW memperhatikan kebutuhan orang yang bertanya ini. Kadang-kadang orang yang bertanya ini dia tidak mengerti kebutuhan dia. Dia hanya mempertanyakan kasus yang terjadi. Dia tidak sadar kalau seandainya suatu saat nanti akan terjadi kasus lain. Kasusnya apa? Bukan kasus kekurangan air, tapi kasus kekurangan makanan. Boleh nggak makan? Ada ikan mati terapung, dia boleh nggak makan ikan itu? Yang kadang-kadang orang yang bertanya ini nggak tahu kemaslahatan dirinya di masa yang akan datang. Nabi SAW memberikan jawaban. Sebelum ditanya, dijawab langsung sama Nabi. Karena Nabi tahu persoalan di laut itu bukan persoalan kehabisan air tawar saja. Tapi kadang-kadang bisa juga persoalan kehabisan makanan. Dijawab oleh Nabi. Jadi nggak perlu tanya lagi. Uslub seperti ini, cara menjawab seperti ini, kata Imam San'ani disebut dengan uslub hakim. Sehingga orang yang bertanya itu mendapatkan pengetahuan, informasi yang melebihi dari apa yang dia tanyakan. Yang suatu saat dia akan membutuhkan itu. Dijawab langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara berbicara Nabi, cara komunikasi Nabi yang luar biasa. Ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang baik bagiku? Apa amalan yang terbaik?" Rasulullah SAW menjawabnya kadang-kadang dengan jawaban yang berbeda-beda antara satu penanya dengan penanya lain. Karena Rasulullah SAW melihat kondisi audiennya ini, kondisi yang bertanya ini. Kalau orang yang bertanya ini ada persoalan dengan salatnya, maka Nabi akan menjawab, sebaik-baik amalan salat tepat waktu. Kalau ada orang yang bertanya punya persoalan dengan hubungan dia dengan orang tua, hubungan dia dengan orang tua tidak harmonis. Kalau dia tanya kepada Nabi, maka Nabi akan jawab, sebaik-baik amalan adalah berbakti kepada orang tua. Jadi sering jawaban Rasulullah itu beda-beda, bukan karena pelin-pelan, tapi Rasulullah memperhatikan kondisi orang yang bertanya. To the point dia. Dia ingin langsung menyelesaikan persoalan orang itu. Apa persoalan dia dalam hidup ini? Itu bijaknya Nabi SAW dalam berbicara, memberikan jawaban. Kadang-kadang Rasulullah ketika berbicara tidak langsung dia
menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kadang-kadang diawali dengan pertanyaan. Suatu hari Nabi tanya, tahu nggak hari apa ini? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah hari ini hari Arafah? Oh iya ya Rasulullah, ini hari Arafah. Di negeri apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, bertanya lagi kepada sahabatnya, kita berada di negeri apa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah kita berada di negeri haram, di tanah suci? Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kehormatan darah, harta seorang mukmin itu tidak boleh dirusak, tidak boleh ditumpahkan. Sama seperti kehormatan bulan ini, kehormatan hari ini, dan kehormatan negeri ini. Jadi Nabi mengawali nasihatnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk menggugah dan menarik perhatian sahabat-sahabatnya atau orang yang akan mendengarkan ucapan Nabi SAW. Jadi perlu kita mengkaji tentang cara Nabi berkomunikasi, cara Nabi berbicara. Sangat kaya ya. Islam ini sangat kaya dengan khazanahnya. Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi berkomunikasi, ini bisa menjadi satu kajian yang menarik. Di universitas-universitas Islam itu ada jurusan namanya komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam, ada Islamnya. Karena sudah ada Islamnya, maka perlu kaum intelektual, kaum akademisi mengkaji kehidupan Rasulullah dari aspek komunikasinya itu. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi? Ini menjadi satu kajian yang menarik. Jadi kita tidak hanya mempelajari teori-teori barat tentang komunikasi. Padahal di dalam agama kita, dalam Islam, dalam Quran, dalam sunnah Nabi, dalam sirah kehidupan Rasulullah SAW, sangat banyak hal-hal tersebut diajarkan. Sehingga komunikasi kita menjadi efektif. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, berjuang dengan prestasi yang cukup gemilang. Itu salah satunya karena komunikasi beliau yang cukup bagus. Apa rahasianya di balik komunikasi Rasulullah itu? Ini perlu satu kajian yang mendalam. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari sirah kehidupan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqal anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengulangi ucapan beliau sebanyak 3 kali agar ucapannya itu benar-benar dipakai. Ini salah satu cara Nabi berbicara. Meskipun para ulama mengatakan ini tidak setiap ucapan, sering Nabi melakukan itu. Apabila apa yang disampaikan oleh Nabi itu dirasa ini hal yang sangat penting, kemudian ini adalah persoalan yang mungkin sulit dipahami kalau orang mendengarnya sekali saja, maka Nabi mengulangnya 3 kali untuk mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Kemudian tadi ada disebut oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Nabi SAW lebih diam apabila tidak ada sesuatu yang beliau ucapkan, yang menurut beliau tidak perlu diucapkan, maka beliau akan diam. Sebagaimana petunjuk Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik ataupun dia diam saja. Jadi Rasulullah selain cara dia berbicara cukup baik, konten pembicaraannya juga baik, kebaikan. Nabi tidak akan mengatakan sesuatu yang sia-sia. Makanya semua ucapan Rasulullah SAW itu semuanya baik. Kalau kita menghafal ucapan Rasulullah itu, kita masukkan ke dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebaikan, pikiran kita akan dipenuhi dengan kebaikan, dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Karena yang kita telan, yang kita masukkan ke dalam diri kita itulah sesuatu yang baik. Ucapan Rasulullah itu semuanya menjadi obat, menjadi penawar bagi hati kita. Kemudian dalam hal
pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada satu hadis dari Abu Daud, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu diam sampai malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang diam dalam jangka waktu yang lama, tidak ngomong, tidak berbicara. Harus ada yang diucapkan, dan apa yang diucapkan itu adalah kebaikan. Jadi dalam syariat agama kita tidak ada istilah puasa diam. Kalau dulu kisah Maryam, syariat terdahulu itu ada, ini nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya hari ini bernazar untuk berpuasa, tidak berbicara. Hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Itu ada, syariat sebelumnya ada. Berpuasa tidak ngomong, tidak berbicara, diam. Dan suatu hari Rasulullah melihat seorang sahabat bernama Abu Israil, dia bernazar untuk berpuasa, dan selama dia berpuasa dia tidak akan berbicara. Kemudian selama dia berpuasa dia akan berdiri di bawah terik matahari, tidak akan duduk sampai selesai puasanya. Nabi bertanya, itu siapa yang sedang berjemur di bawah matahari itu? Oh ya Rasulullah, itu Abu Israil ya Rasulullah. Ngapain dia? Dia bernazar untuk berpuasa, kemudian selama berpuasa dia tidak mau berbicara, tidak mau berteduh, dan tidak mau duduk beristirahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun puasanya silahkan dilanjutkan. Puasa itu bagus, baik. Tapi suruh dia berbicara, suruh dia berteduh, dan suruh dia duduk istirahat. Itu tidak diajarkan dalam agama kita. Tidak ada hubungannya antara puasa dengan tidak bicara. Puasa terus, bicara terus. Asalkan yang kita bicarakan adalah sesuatu yang baik. Jadi Rasulullah melarang seseorang diam sampai malam. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian dalam riwayat Ahmad, dan hadis ini adalah hadis hasan dari Jabir. Jabir mengatakan, Rasulullah itu banyak diamnya, sedikit tertawanya. Ya, Rasulullah tersenyum, tidak tertawa. Apalagi tertawa terbahak-bahak, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak diam. Banyak diam ini bukan artinya tidak berbicara. Rasulullah berbicara hal-hal yang penting. Makanya saya katakan tadi 23 tahun Nabi hidup, bisa dihitung hadisnya, tidak banyak. Tapi isi semua, daging semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, hadisnya dinilai sebagai hadis hasan, kana fi kalamihi tartilun wa tarsil. Ucapan Rasulullah itu tartil dan tarsil. Tartil ini maksudnya dia mengucapkan kata-kata itu dengan perlahan, tidak terburu-buru. Sehingga ucapannya jelas, fasih, mudah didengar, mudah diingat, dan mudah dihafal oleh orang-orang yang mendengarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Jabir, hadis riwayat Tirmizi, hadisnya sahih. Di antara yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat nanti adalah yang pertama as-sarsarun. Sarsarun ini maksudnya orang yang banyak bicara. Tidak bosan-bosan bicara, dan bicaranya tidak ada guna, dibuat-buat, ya. Pembicaraan yang dibuat-buat yang tidak ada gunanya. Sarsarun ini termasuk orang yang paling dibenci Nabi dan yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kemudian al-mutasyaddiqun, kata Nabi, orang yang pembicaraannya itu terlalu tinggi, ya. Pembicaraannya itu terlalu tinggi. Ada nuansa kesombongan di dalam ucapan-ucapannya itu, sehingga dia merendah-rendahkan orang lain. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelakunya adalah orang yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan al-mutafaihiqun, ketika Nabi mengatakan al-mutafaihiqun, para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau sarsarun dan mutasyaddiqun kami paham, tapi apa yang Anda maksudkan dengan mutafaihiqun? Mutafaihiqun ini artinya apa? Al-mutakabbirun, kata Nabi, orang-orang yang sombong. Ada orang yang kalau ngomong itu, omongannya itu begitu angkuh, begitu sombong. Dia mengangkat dirinya, menyebutkan kelebihan-kelebihan dirinya karena motivasi kesombongan tadi. Ini
adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang penuh dengan kesombongan. Makanya dalam hadis lain ada disebut dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Apabila seseorang mengatakan manusia telah celaka semuanya, maka kata Nabi, dialah orang yang paling celaka. Ada kadang-kadang orang ngomong, ya, berbicara tentang fenomena di masyarakat. Ya, kita tahu mungkin masyarakat kita belum sesuai dengan syariat agama, masih jauh dari tuntunan agama. Termasuk kita, bukan masyarakat, saya termasuk kita. Kadang-kadang ada orang yang berkomentar, udah rusak ini bangsa ini, udah rusak umat ini. Kata Nabi, siapa yang bilang telah rusak umat ini, telah rusak masyarakat ini, hancur masyarakat kita, fahuwa ahlakuhum, dialah orang yang paling hancur, dialah yang paling celaka. Kata Imam Malik, kita baru paham ucapan Nabi ini ketika kita menyimak ucapan Imam Malik. Kata Imam Malik, "Idza qala dzalika tahazzunan lima yara fin nas, fala ara bihi ba'san." Kalau dia mengatakan umat ini udah hancur, bangsa ini udah enggak ada harapan lagi. Kalau dia mengatakan itu, kata Imam Malik, tahazzunan, motifnya itu karena dia sedih, dia terpukul dengan kondisi yang ada, dia tidak rela melihat umat seperti ini, maka lam arabihi ba'san, kata Imam Malik, itu tidak masalah. Itu adalah bentuk kepedulian, itu adalah bentuk ghirah, ya, kecemburuan kita terhadap suasana yang belum ideal. Tapi kata Imam Malik, wa idza qala zalika ajaban wa tasaghuran linnas fahuwal makruh alladzi nahaan. Kalau seandainya dia mengucapkan itu dalam rangka dia menganggap dirinya yang baik, orang semua dah rusak kecuali dia yang baik, ya, merendahkan orang lain dan meninggikan derajat kualitas dirinya itu, apabila diucapkan seperti itu, maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ucapan kita itu hati-hati. Kadang-kadang ucapan kita itu memang baik, tapi di balik kebaikan itu ada motif-motif kesombongan, keangkuhan. Ini adalah ucapan yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita cukupkan kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.